Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Safanur Hidayah dengan NIM H54012210003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu SAR, SMA, Sarma, dan juga Sarima. Dan nantinya saya juga akan memberikan video tutorial untuk pengujian Sarima ini menggunakan aplikasi Stata. Oke, kita lanjut dulu ke penjelasan tentang Sarima ini. Jadi, apa sih itu SMA, SAR, Sarma, dan juga Sarima? Jadi, SMA itu adalah Simple Moving Average atau rata-rata bergerak sederhana untuk meratakan data. Sedangkan SAR yaitu Seasonal Autoregressive, yaitu model autoregresif dengan pola musiman. Kemudian Sarma yaitu Seasonal ARMA, yaitu gabungan autoregresi dan juga moving average musiman. Dan yang terakhir yaitu Sarima, yaitu Seasonal ARIMA. Atau juga Sarma dengan diferensiasi untuk mengatasi sebuah tren. Lalu siapa sih yang menggunakan model ini? Nah, model ini dapat digunakan oleh analis data, ekonom, ilmuwan data, dan juga akademisi untuk peramalan dalam data deret waktu atau time series. Dan kapan model ini dapat digunakan? Nah, model ini dapat digunakan saat data menunjukkan pola musiman atau tren yang perlu dimodelkan dan diprediksi. Nah, selanjutnya di mana model ini dapat digunakan? Model ini dapat diterapkan di dalam keuangan, ekonomi, cuaca, rantai pasokan, dan juga analisis bisnis. Dan mengapa kita harus menggunakan model ini? Karena itu untuk menangkap pola musiman dan tren, meningkatkan akurasi prediksi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir, bagaimana kita menggunakan model-model ini? Yang pertama yaitu SMA dengan menghitung rata-rata dalam jendela waktu tertentu. Kemudian SAR menggunakan nilai musiman sebelumnya sebagai prediktor. Kemudian Sarma dengan menggabungkan SAR dan juga SMA untuk menangkap pola musiman. Dan yang terakhir adalah Sarima dengan menambahkan diferensiasi agar data lebih stasioner sebelum diterapkan Sarma. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai SAR, SMA, Sarma, dan juga Sarima. Sekarang kita akan beralih ke tutorial penggunaan aplikasi Stata untuk pengujian Sarima. Nah, sebelumnya di sini saya sudah memiliki data BI rate yang merupakan data bulanan ya, ini dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, untuk di copy ke Stata, kita cukup mengcopy bagian BI rate saja. Lalu kita masuk ke aplikasi Stata. Nah, di sini kita klik yang data editor, lalu paste. Nah, di sini variable names klik. Nah, jika sudah begini, kita tutup saja lalu kita ke comment. Nah, di sini kita tulis gen t sama dengan underscore n. Lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa data kita ini ada 60 buah. Nah, kemudian kita ingin melihat data kita ini dalam bentuk apa sih polanya gitu. Kita masukkan di komen lagi gen new t sama dengan tm buka kurung, karena data kita dari 2020 maka tulis 2020, lalu M1 tutup kurung tambah T-1, lalu enter saja. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa data kita namun belum ada tahunnya. Nah, di sini kita bagian format klik yang titik 3 lalu monthly. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data kita ini dari 2020 M1 sampai 2024 M12. Lalu kita tutup saja. Nah, selanjutnya kita klik reset new tab. Nah, enter. Nah, di sini kita sudah dapat terlihat bahwa data kita adalah data bulanan. Kemudian kita akan menguji stasionernya. Pertama kita akan melakukan pengujian non formal dengan statistik atau time series, graphs, line plots. Di sini create.
lalu variabelnya kita klik BI rate, accept, oke. Nah, di sini secara grafik saja kita bisa lihat bahwa data kita ini belum stasioner. Nah, lalu kita ingin melakukan pengujian dengan uji formalnya, yaitu statistik lagi, time series, tes, ADF tes. Di sini variabelnya yang BI rate, lalu oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa tes statistiknya ini masih lebih besar daripada 1%, 5%, dan juga 10%-nya critical value, dan juga p-value-nya ini masih lebih besar daripada 0,05, maka dia belum stasioner. Maka kita akan melakukan diferensiasi terhadap datanya. Kita klik saja yang ini, lalu di sini kita klik D. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa p-value-nya setelah kita diferensiasi itu menjadi 0,0030, yang mana lebih kecil daripada 0,05 yang menandakan bahwa dia sudah stasioner. Lalu kemudian kita akan mencari AR dan juga MA-nya menggunakan Corellogram. Kita langsung bisa tulis di sini aja. AC D titik BI rate. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa secara MA-nya dia ini ada di cutting off di leg 2, karena selanjutnya ini sudah masuk Corellogram. Dan kemudian karena ini merupakan data yang tahunan, maka kita melihat di leg setiap 12-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini terlihat bahwa dia tidak lebih dari Corellogram, maka Q besarnya itu 0. Nah, oh ya maaf, tadi yang leg 2 itu dia menandakan Q kecil ya. Nah, lalu setelah 12 kita cari lagi yang ke 24. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 24. Nah, yang ke 24 dia juga tidak keluar dari Corellogram, maka dapat kita simpulkan bahwa Q besar dalam MA ini adalah 0. Lalu kita tutup saja, dan sekarang kita cari AR-nya dengan PAC. Kita klik aja yang ini, lalu kita tambahkan P. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di dalam AR-nya dia cutting off di leg pertama, karena selanjutnya sudah masuk ke dalam batas Corellogramnya. Nah, sama seperti tadi yang MA, kita akan melihat nih setiap 12 leg-nya, karena ini merupakan data tahunan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini dia juga tidak melebihi batas Corellogram. Kita lakukan hal yang sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia juga tidak melebihi batas Corellogram yang di leg 24. Maka tadi yang leg 1 ini, cutting off di leg 1, dia itu P kecil, sedangkan yang karena dia tidak ada yang melebihi batas Corellogram di 12 dan juga 24, maka P besarnya juga 0. Oke, kita bisa tutup aja. Nah, karena kita sudah mengetahui masing-masing ordonya, sekarang kita masuk ke uji Arima dan sesarimanya. Kita klik statistik, lalu time series, Arima and Armax models. Nah, di sini kan tadi kita dependent variable-nya yang ini. Lalu Arimanya tadi kan P kecilnya 1. D-nya karena dia first difference kita diferensi sekali, jadi 1 juga, dan Q-nya 2. Lalu lanjut ke model 2, P-nya adalah 0, P besarnya, D-nya 1 karena diferensi sekali, kemudian Q-nya juga 0, dan seasonal lag-nya karena dia ada 12 bulannya, jadi selama 12 ada 12. Langsung kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini kita menggunakan model Arima 112 Sarima 01012. Lalu kita cek stat IC-nya untuk melihat
AIC. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa p-value-nya ini dia belum belum bagus ya, karena belum di bawah 0,05. Walaupun ini yang AR-nya sudah. Tapi ini yang AIC-nya dia min 30, dan sekarang kita akan membandingkan dengan model yang lainnya. Kita akan membandingkan dengan Arima 011. Lalu kita klik enter lagi. Nah, kalau kita pakai 011, ini p-value juga terlihat dia sudah di bawah 0,05. Lalu kita cek yang stat IC-nya. Nah, ini stat IC-nya dia min 23,2, sedangkan yang model awal adalah min 30,7. Nah, ini kan dia stat IC malah tambah besar ya. Coba kita ingin melihat model lainnya nih. Kita coba 111. Ini p-value juga sudah sangat bagus, sudah 0,00. Lalu stat IC-nya kita klik lagi. Nah, dia jadi min 32,41. Dia lebih kecil daripada model-model yang sudah kita uji sebelumnya ya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa model terbaik yang dari ketiga model yang sudah ketiga order yang kita sudah uji adalah model yang terakhir, maaf. Nah, kemudian kita akan melakukan prediksi atau ekstrapolasi data. Caranya yaitu kita tambahkan dulu datanya dengan statistik, lalu time series, setup dan utilities, add observation, lalu kita tambahkan 6 bulan. Lalu kita oke. Nah, kita lihat di sini dia datanya sudah bertambah ya, sudah kosong. Nah, lalu kemudian kita klik yang tadi yang model apa terbaik, enter. Nah, kemudian di komen kita klik lagi perintahnya untuk memprediksi data, yaitu predik fc, y dynamic, buka kurung tm, buka kurung 2024 M6, lalu tutup kurung 2 kali, lalu kita enter. Nah, kita lihat lagi di data editor, dan dapat kita lihat bahwa di sini kita sudah mempunyai data yang sudah diprediksi atau diekstrapolasi, yaitu dari tahun 2025 M1 sampai M6, yaitu 6,66 sampai 7,09. Maka dari itu kita sudah melakukan uji Sarima dan juga sudah melakukan prediksi atau ekstrapolasi data. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.